See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Sukawedi? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia juga tentunya ya. Ketemu lagi dengan saya Haris Colex di Mencekam, menceritakan email kamu. Oke, langsung aja ya. Ini ceritanya. Malam itu saya ketemu tuh sama Mbak Nia ya, sebut saja itu Mbak Nia. Saya tanya tuh, kan malam-malam gitu, ya belum larut sih, tapi udah lepas Isya gitu. Kenapa keluar malam gitu kan, padahal lagi hamil gitu. Terus Mbak Nia jawab tuh, pengen beli nasi goreng katanya. Terus saya tanya lagi, apa nggak takut keluar malam-malam gitu kan? Mana rambutnya diikat lagi, kenapa nggak digerai aja rambutnya supaya nutupin tengkuk gitu. Terus Mbak Nia jawab tuh, kalau di sini perempuan yang hamil kalau pengen keluar rumah ya kudu dikuncir gitu, kudu dikuncir rambutnya. Begitu kata orang-orang tua zaman dulu gitu. Kalau semisal rambutnya diurai nanti malah bahaya katanya, bisa diincar Mbak Kun karena dianggap temennya. Aneh juga ya gitu. Jadi ya udahlah ya, saya bilang ya hati-hati Mbak gitu kan, jangan lupa baca doa gitu. Terus ya namanya juga mitos ya, jadi kayak gitu bisa beda gitu, beda-beda di daerah satu dan di daerah yang lain gitu. Kalau di daerah saya mitosnya kalau orang hamil dan keluar rumah malam hari itu ada baiknya tengkuknya ditutup gitu. Jadi kalau keluar dibiarin aja gitu rambutnya terurai. Kalau yang pakai hijab ya ketutupan hijab gitu kan. Nah tapi di kota ini ternyata sebaliknya gitu. Kalau rambutnya digerai nanti bisa dianggap temennya Mbak Kun, bisa diikuti, bisa diganggu juga ya. Kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih ya. Semua rambutnya Mbak Kun kan nggak ada yang dikuncir ya, semuanya digerai gitu, panjang gitu. Kalau dikuncir kayaknya berarti harus digerai juga tuh. Apa sih ini? Dan waktu itu paling baru sekitar jam 8-an ya, belum larut-larut banget gitu. Saya waktu itu lagi di teras depan rumah gitu ya, ngebenahin tanaman lah ya. Ya sebenarnya sih tanamannya udah nggak perlu dibenahi lagi, cuman karena tadi sempat menyapa Mbak Nia yang kebetulan lewat depan rumah aja gitu, jadi sekalian lah ya lihat-lihat tanaman gitu. Digeser-geser potnya gitu, diputer-puter doang padahal ya kagak digeser-geser juga. Dan rumah yang saya tempatin ini rumah petakan gitu. Jadi di depan rumah tuh ada teras kecil dan jalan masih tanah gitu ya. Dan ada sungai yang gak jauh gitu dari jalan tanah gitu, depannya lagi ada sungai. Di seberang sungainya ada area pesawahan yang lumayan cukup besar gitu. Dan ini nih pemukiman kota di pinggiran gitu, pinggiran kota lah ya. Jadi masih bisa terlihat jajaran-jajaran pepohonan dan sawah luas gitu. Masih lumayan asri lah intinya gitu ya. Jalan di depan rumah saya tuh gak begitu rame ya. Cuma sesekali aja ada motor sama orang jalan yang lewat gitu. Nah tadi Mania yang beli nasi goreng itu udah balik lagi tuh, dan sempet nyapa juga gitu. Masih di situ gitu. Iya nih,
lagi ngadem kata saya, sambil menikmati suasana malam gitu kan. Kebetulan habis krimis tadi gitu, jadi masih adem-adem gitu udaranya gitu kan. Dan beberapa meter dari depan rumah saya tuh ada pos ronda gitu ya. Dan bapak-bapak biasanya ngumpul tuh di sana sambil main catur gitu. Ya saya kenal sih ya, kayak kenal semua dan cukup akrab juga. Serta ya kenal baik juga sama keluarga-keluarganya gitu. Tapi malam ini pos ronda kayaknya sepi gitu. Belum ada bapak-bapak yang nongol di situ, yang nongkrong gitu. Ya adalah saya waktu itu mutusin buat masuk aja tuh ke dalam rumah. Karena udaranya udah mulai cukup dingin gitu. Dan ngebuat agak-agak menggigil sedikit lah ya. Saya mulai agak ngerasain sesuatu yang gak nyaman waktu itu. Terus di dalam rumah berasa banget sepinya. Gak tahu kenapa malam itu di dalam rumah itu berasa banget sepinya. Karena teman sekamar saya nih namanya Linta ya, sebut saya namanya Linta gitu, belum pulang gitu. Belum pulang kerja ya, dan biasanya pulangnya agak larut gitu. Dan lagi ngerasa gak nyaman karena kok kerasa banget sepinya gitu kan. Terus ya pokoknya semuanya mendukung lah ya. Habis gerimis, jadi cuacanya begitu ya, udaranya lumayan dingin, sepi, jadi berasa banget semuanya mendukung gitu ya. Jadi agak-agak merinding ya istilahnya gitu ya. Lalu ternyata beberapa menit kemudian Linta pulang gitu. Dan wah akhirnya seneng nih ada temannya. Gak taunya Linta malah pergi lagi gitu. Katanya pengen main tenis meja sama teman-temannya gitu. Waduh. Dia cuma masuk ke dalam rumah sebentar, ganti pakaian, lalu langsung nenteng tas bed ya, terus pergi lagi gitu. Tempat main tenisnya nggak jauh juga sih sebenarnya dari rumah, jaraknya hanya beberapa ratus meter aja, nggak sampai sekilo gitu ya. Dan malam itu hampir jam 11 malam kalau nggak salah ya. Udah mulai agak ngantuk tuh saya tuh. Yang tadinya lagi nonton TV, saya masuk aja lah ke kamar, duduk di pinggir tempat tidur gitu. Tapi belum sempat ngerebahin badan, tiba-tiba saya dikagetin sama sesosok perempuan yang mengenakan pakaian putih, berdiri dengan rambut kusut, wajahnya pucat banget di samping lemari kayu. Wah, kaget, merinding gitu. Terus saya jadi nggak bisa tidur tuh kan. Rencana apa tadi udah ngantuk, rencana pengen rebahan, baru duduk lihat ke lemari kayu ada yang begitu gitu. Langsung gue cabut kan, langsung lari. Rencananya sih pengen nyusul Linta ke lapangan tenis gitu. Lagian saya pikir lapangan tenis nggak jauh gitu kan dari rumah. Jadi saya lari masih dengan nafas yang menderu gitu ya, tersenggal-senggal. Saya lihat Linta lagi main tuh. Saya bisa lihat dari belakang sih ya, lihat dari belakang doang gitu. Tinggal beberapa meter lagi saya ke arah Linta, tapi udah saya berhenti tuh di situ tuh. Saya berhenti di samping pohon mangga besar. Saya bingung waktu itu, agak bimbang gitu ya. Saya kesana apa jangan? Kalau kesana saya malu banget nih, karena bisa aja Linta bakal ngeledekin gitu kan. Nanti dianggap penakut, takut sendirian di rumah kan gitu, nanti takut gitu. Saya juga takut kalau Linta nanti jadi malu sama teman-temannya, dan nanti malah teman-temannya nganggap saya
kayak jadi temen yang rese gitu ya. Jadi wah ganggu aja lagi asik main tenis juga gitu kan. Jadi di situ saya cukup lama tuh berdiri di bawah pohon mangga besar itu. Terus saya lihat ke bawah, saya ketawa tuh, sadar karena baru sadar maksudnya. Saya keluar rumah lari nggak pakai sendal gitu ya. Jadi karena ngerasa agak konyol juga, akhirnya saya balik lagi lah ke rumah gitu, pulang aja deh. Nah pas saya lagi jalan ke rumah, ternyata di pos ronda udah ada beberapa orang yang main catur gitu. Dan yang lainnya lagi nonton TV gitu sambil nonton catur. Dan ya sekedar nyapa gitu kan, terus langsung masuk, baru nutup pintu, terus ternyata Linta pulang gitu. Saya tanya ke Linta gitu, loh kok tumben cepet banget pulangnya? Biasanya sampai hampir subuh kalau main tenis. Terus Linta ngomong, tadi mereka lagi asik-asik main main tenis gitu. Terus tiba-tiba salah satu temennya ada teriak-teriak gitu. Katanya lihat Mbak Kun yang lagi berdiri di bawah pohon mangga besar gitu. Dalam hati, itu kan tempat saya berdiri tadi gitu ya. Nah tiba-tiba sedang ngobrol kayak gitu, kami dikagetkan oleh suara bapak-bapak dari pos yang teriak-teriak juga gitu. Kuntilanak, kuntilanak gitu tuh. Hah? Teriak mereka ya kayak yang panik gitu. Ya udah, saya ngajak Linta tuh keluar rumah. Ayo lihat ada apaan gitu. Tapi Linta nggak mau gitu. Jangan nanti kuntilanak yang dilihat bapak-bapak tadi ada di pos ronda gitu. Terus jangan-jangan juga kuntilanak yang dilihat bapak-bapak tadi yang ada di lapangan tenis gitu, lapangan tenis meja gitu. Jadi Linta nggak mau tuh, takut kayaknya. Jadi saya langsung keluar rumah tuh. Tapi pas baru mau lari gitu, mau lihat, Linta ikut gitu kan. Ternyata takut juga gitu kalau di rumah sendirian ya. Pas saya lihat ada 2 orang bapak-bapak yang ada di pos gitu, lagi nunjuk-nunjuk sesosok wanita berambut panjang, lumayan kusut rambutnya, mengenakan pakaian putih, yang sedang bertengger santai di pohon nangka samping pos ronda. Kuntilanak itu sempat berpindah tempat ya ke arah pohon lain dan tiba-tiba menghilang begitu saja gitu. Melihat kejadian itu, jadi kami langsung pulang ke rumah, bersih-bersih gitu. Terus habis bersih-bersih, Linta udah langsung tidur aja tuh. Saya lihat waktu itu udah sekitar jam 1 malaman lah ya. Di luar gerimis lagi gitu. Padahal kan tadi selepas maghrib udah sempat reda gitu ya. Gerimis lagi. Linta udah pules banget kayaknya. Tapi saya masih belum bisa tidur ya. Gak tahu kalau lagi keadaan begitu malah gak bisa tidur, kenapa. Terus lagi coba-coba buat merem, saya ngedenger sebuah suara yang ganggu banget. Kayak suara anak ayam gitu, kayak suara itik lah ya. Pas suara-suara itik itu kedengeran, saya juga ngedenger ada yang bernyanyi, bersenandung lebih tepatnya ya, dengan suara yang lirih banget. Lalu disambung dengan suara cekikan yang panjang gitu. Saya juga sempat ngedengar suara-suara yang lain gitu, suara-suara yang begitu rame gitu,
kayak suara beberapa orang perempuan yang lagi ngobrol gitu dengan heboh gitu. Jadi habis suara-suara anak ayam, lalu ada suara senandung yang lirih banget. Setelah suara senandung ada suara cekikikan yang panjang, lalu tiba-tiba kayak yang lagi rame gitu. Dan suaranya kayak perempuan yang lagi ngobrol, heboh aja gitu. Tapi nggak gitu jelas ya. Terus nggak begitu paham juga apa yang diomongin oleh suara-suara perempuan itu gitu. Nggak tahu dari mana rasa keberanian saya ini timbul gitu ya. Saya mutusin buat bangun terus keluar. Saya ngambil payung, kan gerimis ya. Terus saya jalan tuh pelan, coba nyari sumber suara yang berisik tadi gitu. Saya sempat memperhatikan area depan rumah saya gitu, tapi saya nggak nemuin apa-apa. Tapi ketika saya menoleh ke samping rumah, saya langsung mengucap istighfar pada saat itu. Astagfirullah. Ternyata ada beberapa kuntilanak bertengger di pohon melinjo dengan santai dan lagi pada ngobrol. Mungkin pas saat itu ya, mereka lagi ngomongin apa gitu, sesuatu hingga mengusik ketenangan manusia yang sedang beristirahat tengah malam gitu ya. Terus habis ngeliat pemandangan yang seperti itu, saya langsung masuk ke rumah dan hampir saja kepleset ya. Ya karena jalanan basah dan masih dari tanah juga, jadi agak licin gitu. Untung saya saat itu sigap berpegangan ke tembok. Jadi nggak sempet jatuh. Dan keesokan harinya beberapa orang warga itu heboh ngomongin masalah kuntilanak yang rame tadi malam gitu. Ternyata bukan cuma saya aja gitu yang kedengeran gitu. Dan kata orang-orang, kuntilanak itu sangat menyukai bau-bau orang yang lagi hamil gitu. Selain itu juga kuntilanak sangat seneng ketika keadaan lembab, dingin dan gerimis di malam hari gitu. Pohon melinjo tempat saya tadi ngelihat banyak kuntilanak itu, ternyata beberapa saat sebelumnya sudah ada niatan dari warga untuk ditebang ya. Tapi selalu aja nggak jadi gitu, karena setiap ditebang selalu sakit atau kayak ada halangan-halangan yang lain lah ya. Sampai akhirnya pohon melinjo itu bisa ditebang gitu dengan terlebih dahulu sebelumnya warga memohon bantuan kepada seorang ustadz gitu. Dan ketika ditebang, entah ini ada hubungannya atau tidak ya, saya juga nggak ngerti, kurang paham. Buah-buah melinjo yang berasal dari pohon-pohon yang ditebang itu beraneka ragam bentuknya gitu. Jadi kayak yang unik aja gitu. Apa ya istilahnya ya? Ya buat saya aneh aja sih ya, karena berbentuknya nggak kayak buah melinjo pada umumnya. Jadi ada yang melengkung, ada yang pipih gitu. Jadi benar-benar nggak terlihat seperti buah melinjo yang biasanya gitu. Sekarang setelah beberapa tahun, tempat ini udah rame gitu kan. Pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang menurut warga angker udah ditebang gitu, berganti dengan bangunan-bangunan tentunya ya. Dan di seberang sungai yang tadinya sawah luas, sekarang udah penuh dengan rumah kaplingan gitu. Dan jalanannya yang tadinya tanah udah jadi aspal ya. Banyak dilewati kendaraan, bahkan biasanya jadi macet kalau sore, bahkan kalau Ramadan juga jadi semakin macet gitu. Dan menurut saya ya, Mbak Kun itu
tuh adalah jiwa-jiwa yang terjebak jadi arwah penasaran ya. Jadi zaman dulunya daerah ini memang daerah rawan perampok dan begal. Mungkin mereka adalah jin yang menyerupai korban-korbannya. Ya, mungkin. Baik, itu dia tadi mencekam. Semoga bisa menghibur tentunya untuk warga Sukawedi semuanya. Dan jangan lupa di-share. Dan buat yang belum subscribe, ayo di-subscribe. Dan buat warga Sukawedi yang ingin ikut berbagi, ingin membagikan ceritanya, tentunya ingin berbagi cerita. Aduh buset, ribet banget pengen ngomong gitu aja ya. Pengen ikutan berbagi cerita, bisa kirim aja ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kirim aja ke email tadi ya. Dan saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.